Kenapa hidup? Orang Kristen jadi sorotan? Kalau kita mau belajar hidup dalam integritas, mari belajar hidup jadi saksi. Matius 5:14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kelihatan orang. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengar baik, kita itu sebagai pengikut Kristus, kita punya kewajiban hidup jadi terang. Katakan amin. Hidup jadi berkat, hidup jadi teladan, hidup kita akan jadi sorotan. Orang akan berkata, kok orang Kristen kayak gitu? Lalu kita komplain. Kalau Anda gak mau dikomplain, berarti Anda salah kaprah. Karena Yesus sudah bilang, terang itu akan ada di atas gantang, sehingga kelihatan oleh semua orang. Miliki pandangan hidup seperti ini. Hidup saya tidak boleh jadi batu sandungan, tapi harus jadi teladan bagi semua orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seringkali kita doa gini, Tuhan pakai hidup saya untuk kemuliaan namamu, betul gak? Artinya apa? Begitu orang lihat hidup kita, harusnya kita memastikan hidup kita jadi teladan bagi semua orang. Seringkali orang begitu egois dengan prinsip hidup sendiri. Bilang, kenapa ngurusin gua? Hidup gua, terserah gua. Mind your own business. Saya mau kasih tahu, orang yang masih hidup sesuka hati dan tidak peduli apakah hidupnya menimbulkan syak di hati orang, jadi batu sandungan, berarti ini mereka tidak bisa hidup jadi terang. 1 Korintus 10 ayat 28, baca sama-sama. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 29. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30. Kalau aku bersyukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Dengar baik, ketika Anda punya sosial media dan Anda punya follower yang banyak, kecil maupun besar, pokoknya punya follower aja, dengar baik, Anda punya tanggung jawab jadi terang. Pastikan postingan Anda menginspirasi, membuat orang diberkati, dibangun, berpikir lebih baik, meneladani hidup yang baik yang Anda cerminkan.